mengingatkan kepada Anda, karma itu cash. Mulai sekarang, perbaiki pikiranmu, sehingga ucapanmu jauh lebih baik lagi dan positif, karena tindakan ini berdasarkan pikiran dan ucapanmu. Selamat pagi. Saya menyapa Anda di awal tahun baru 2021. Harapan saya Anda terus semangat, bahkan Anda mulai start dengan semua hal yang selama ini Anda anggap kayaknya nggak ada harapan. Toh Anda semua sudah lulus dan melewati 2020 yang penuh dengan tantangan. 2021 orang memprediksi dengan banyak hal masih ada pandemik yang terus berjalan. Bahkan saya dengan tim dan beberapa orang yang dekat dengan saya, kita memutuskan untuk kita tidak bisa lagi menganggap ini adalah akan cepat berlalu. Kita harus siap berdampingan dengan pandemik ini. Caranya adalah kita nikmati, terus kita jaga kesehatan kita ikutin protokol kesehatan, kita terus disiplin. Supaya apa? Ternyata kesehatan itu yang paling penting. Imunitas tubuh Anda, tubuh kita semua, ini yang paling terus kita jaga. Nah, untuk bisa tahu apa sih coach yang mau dibahas di materi hari ini, sebelum saya bahas, jangan lupa subscribe, komen, dan share ke orang-orang yang Anda cintai. Dan saya akan terus berikan sepanjang 2021. Saya punya banyak target, banyak goals yang saya sudah buat, dan saya yakin akan saya capai, bahkan saya lebih dari target itu. Oke, nah hari ini saya mau bahas tentang satu pressure position yang sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan selama 2020 saya baru sadari ini selama ini berdekatan dan terus menjadi belief saya, yaitu apa? Segala sesuatu itu berhubungan. Anda renungkan dan coba Anda sadari, Anda sampai di titik ini, sampai hari ini, di satu hari setelah 31 Desember 2020 atau setelah malam pergantian tahun. Apa yang terjadi dengan diri Anda? Segala hal yang Anda capai, segala rezeki, peluang, bahkan berkah yang Anda miliki, atau segala kesusahan, atau kesedihan, atau hal-hal yang selama ini Anda anggap ini adalah yang paling berat. Coba pikirkan, ada kaitkah dengan masa lalu Anda, atau semua independen sendiri-sendiri atau berdiri sendiri? Dari belief yang saya miliki, dari semua kejadian yang orang-orang yang saya pernah coach, orang-orang yang saya pernah temui, ternyata segala sesuatu berhubungan. Anda berdiri di sini, Anda berada dengan orang di sekitar Anda, bahkan Anda bersama dengan dia atau seseorang yang Anda cintai, sadar apa tidak, ternyata semua itu berhubungan. Nggak tahu kenapa Anda bisa kenal sama dia, Anda mungkin mikir kok bisa ya? Padahal setelah Anda renungkan, ini sudah bagian dari yang pernah ada dalam cita-cita Anda. Saya ingin dalam vlog kali ini berpesan kepada Anda, yuk mulai sekarang bukan ucapan yang harus Anda mulai set, tapi bagaimana pikiran. Karena kalau pikiran, apa yang Anda pikirkan ini menjadi sebuah ucapan buat diri Anda. Dan menariknya setelah Anda ucapkan menjadi sebuah tindakan buat diri Anda. 2021 harapan saya, karena tahu segala sesuatu berhubungan, yuk start perbaiki semua supaya nanti ke depan, di tahun-tahun berikutnya 2022 dan seterusnya, ini semua Anda tinggal panen. Banyak orang di luar sana menasihati kita, zaman dulu kita selalu bilang apa? Ingat ya, yang kau tabur itu akan kau tuai. Orang tidak sadar itu, seringkali Anda berbuat baik, tahu-tahu sekarang Anda bisa nikmatin. Tapi nggak sadar juga Anda berbuat jahat, bahkan Anda menzolimi seseorang, atau Anda menjadi orang yang sangat arogan, atau sangat-sangat jahat buat orang lain. Ternyata sekarang Anda nikmati. Bahkan Anda merasa sangat tertindas, sampai Anda bilang Tuhan tidak adil, Allah itu tidak sayang sama Anda. Padahal setelah Anda renungkan ke belakang, Anda pernah melakukan itu, dan buat Anda kayaknya ngelakuinnya cuma nyentil doang. Kenapa kok sekarang dicubit, kok sekarang kayaknya seperti ditampar? Ingat, kalau saya bersama guru saya dan beberapa para trainer dan yang belajar, kami selalu membahas tentang karma. Buat saya, karma itu cash. Jadi buat Anda, ayo mulai hari ini, kondisi seperti sekarang, mari kita berbuat baik sama-sama. Menjadi orang baik itu juga tidak mudah, tapi menjadi orang jahat juga nggak mudah. Artinya apa? Kenapa nggak Anda mulai start dengan yang baik? Anda mulai sekarang belajar untuk bersyukur, belajar untuk berikhlas, belajar untuk berbagi. Kembali lagi, banyak orang di luar sana baper, banyak orang di luar sana sensi. Saya mulai sadari sekarang, ternyata orang-orang yang sensi ternyata kondisinya adalah insecure. Orang-orang yang baper kondisinya insecure.
Bayangkan kalau Anda sekarang kondisinya sangat aman, sangat nyaman, Anda merasa firm terhadap diri Anda, kehidupan Anda cukup, uang yang Anda miliki juga cukup, semua yang Anda miliki sekarang adalah cukup. Saya rasa omongan orang juga buat Anda senyum. Bahkan ada kejadian yang mungkin Anda sedang diberikan kritikan atau feedback yang jelek banget buat diri Anda senyum, Anda cuma bilang, oh iya, oke, saya perbaiki. Tapi kalau Anda sedang kondisi tidak cukup, keuangan tidak cukup, kondisi kehidupan Anda juga tidak bahagia, orang ngomong padahal cuma ngomong sederhana, Anda sakit hati. Omongan simpel jadi bikin Anda marah. Coba sekarang Anda pikirkan, segala sesuatu berhubungan artinya apa? Ternyata karena kondisi insecure membuat diri Anda makin sensitif. Efeknya terjadi Anda menjadi orang yang baper, orang yang sangat sensitif, akhirnya mudah marah, mudah tersinggung. Bahkan akhirnya yang menarik adalah ketersinggungan Anda upload ke dalam sosial media Anda. Anda buat sebuah status karena apa, karena ini, karena itu. Anda comot status orang, Anda ambil quote orang. Padahal Anda lupa bahwa semua itu karena start awal Anda. Kondisi insecure inilah yang buat diri Anda harus membuat sebuah tindakan atau ucapan yang akhirnya Anda lupa bahwa ini akhirnya berimbas kepada saat ini. Ayo, harapan saya setelah Anda melihat segala sesuatu berhubungan, coba Anda sekarang renungkan. Betul, kondisi ini tidak semua orang kondisinya secure atau aman. Orang banyak yang insecure, banyak orang yang sekarang kondisinya mau nggak mau harus di-adjust dari gaji sekian turun sekian. Bahkan harus memilih pekerjaan yang bukan pekerjaan dia. Kenapa? Karena pilihan pekerjaan makin sedikit. Kondisi sekarang memaksa kita semua merubah. Kembali lagi, bukan berarti itu yang membuat Anda makin merasa insecure. Kenapa nggak mulai sekarang Anda bangkitkan? Karena Anda yakin kalau saya memulai sesuatu sekarang, walaupun ini sekarang saya dapatkan tidak senilai atau sebesar yang saya harapkan, tapi suatu saat nanti di momentum yang tepat. Makanya saya sering kali bicara tentang hoki atau luck. Orang bicara hoki itu adalah karena Anda mendapatkan kesempatan dan Anda dapat. Enggak, hoki dan luck itu kalau Anda siap. Bayangkan sekarang kalau Anda diterima di pekerjaan, ternyata posisi yang Anda mau tidak ada, tapi posisi yang lebih tinggi, ternyata Anda tidak punya skill itu. Terus Anda bilang apa? Aku kan bukan orang itu, padahal gajinya lebih tinggi, peluangnya lebih besar. Cuma karena Anda tidak siapkan diri, Anda mencari alasan. Ayo, harapan saya segala sesuatu berhubungan adalah segala yang terjadi di masa lalu Anda hari ini terjadi. Saya adalah salah satu orang yang merasa bersyukur segala kebaikan orang tua saya sekarang menikmati. Bahkan saya ingat banget almarhum ibu saya selalu menyampaikan, ibu melakukan ini supaya kamu nanti yang menikmati. Beliau sudah tidak ada, tapi sekarang kami anak-anaknya sangat menikmati. Saya pernah suatu hari kejadian di Jawa Tengah, saya sedang perjalanan dari kota Malang menuju Jogja, mobil saya mogok karena ada kerusakan yang walaupun itu mobil kondisi baru, kita nggak tahu tengah malam dan kita ketok rumah orang. Menariknya di tahun 2001-2002 kami bisa diterima di suatu rumah dan kami diterima sangat baik seperti sebuah keluarga. Kami dikasih tempat tidur yang nyaman, kami makan dan diberikan semua dengan gratis. Coba Anda pikirkan, siapa dia? Kalau kondisi kayak Anda, selama ini Anda selalu berhitung kepada orang lain, Anda menghitung semua orang, pamrih orang, Anda sadar nggak? Menemukan itu nggak? Bahkan buat Anda, orang yang kayak gitu Anda anggapnya, gila itu. Nggak mungkin coach, ini kan semuanya sebuah enggak, saya juga di 2019 saya pernah dapatkan itu. Suatu kebaikan orang lain. 2020 saya mendapatkan berkah yang luar biasa karena tadi semua luck atau hoki yang orang lain bilang saya sudah siapkan. Dan 2020 buat saya tahun yang sangat berkah, sangat luar biasa. Saya belajar banyak hal, saya naik level mungkin 5 kali lipat dari level saya sebelumnya. Dan hari ini di tahun 2021 di awal tahun saya sudah punya plan sehingga luck saya ini akan saya teruskan menjadi sebuah impian besar. Ayo buat Anda semua sadari, yuk kita mulai start. Kenapa harus bikin goals, kenapa harus bikin target? Karena itulah awal dimana Anda melihat segala sesuatu berhubungan. Artinya apa? Karena niat Anda, karena sesuatu yang Anda inginkan, ini menjadi connect ke sini. Untuk mencapai ini memang tidak semua orang bilang jalan tol lurus kok, nggak ada. Tapi untuk mencapai ini kadang-kadang alam semesta bekerja yang di luar kemampuan Anda. Ada orang luar di luar sana bilang bahwa nggak tahu kenapa coach tiba-tiba ketemu seseorang, dibantu dan sukses. Ada orang punya keinginan, saya ingin di tanggal 3 Maret 2021 bekerja, nggak tahu kenapa pekerjaan yang Anda inginkan menjadi seorang bankers atau apapun, nggak taunya kenal seseorang dan ada diterima. Terus Anda bilang, oh enggak ada, ini kayaknya kebetulan. Nggak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Nah, buat Anda melihat vlog saya ini, ingat, tidak ada yang kebetulan. Anda duduk di sini, Anda melihat saya, Anda bersama siapa yang sekarang bersama Anda, itu tidak kebetulan. Coba renungkan.
Karena tidak ada yang tiba-tiba kebetulan. Renungkan kembali, semua ini adalah ada kaitannya. Ada satu video yang nanti mungkin bisa saya share tentang bahwa segala sesuatu berhubungan. Ada orang yang sekian detik dia terlambat karena kunci telah ketinggalan atau topi atau barang. Dia tidak perlu mengumpat atau marah. Makanya buat Anda sekarang nggak perlu, kalau sesuatu gagal buat Anda nggak perlu Anda marah-marah, ngumpat atau bahkan Anda dendam. Bisa jadi itu adalah bagian yang membuat Anda sedang disayangi dan dijaga. Dalam video itu, orang tersebut akhirnya tidak bisa sesuai dengan waktunya. Taksi yang harusnya di stop tidak atau dinaiki akhirnya adalah harus naik yang berikutnya. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita rewind dan kita mundur ke belakang, andai kata tadi terjadi tepat waktu, tidak ada yang ketinggalan, maka dia akan ditabrak. Saya pertanyakan kepada Anda, kalau ternyata Anda tahu begitu beruntungnya Anda, tidak ada satu musibah hanya karena Anda ketinggalan sesuatu, maka Anda banyak istighfar dan Anda bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, akhirnya saya dijauhkan dari mara bahaya, saya dilindungi dan saya nggak mau. Tapi ternyata kenapa? Begitu Anda tidak tahu itu, Anda marah. Bahkan Anda nganggap, waduh semuanya kacau, semuanya tidak. Ingat, terus Anda marah, terus Anda kecewa, terus Anda mengumpat. Sadar apa tidak, pikiran Anda pelan-pelan akan menjadi ucapan Anda yang begitu kasar dan luar biasa jelek. Kembali lagi, segala sesuatu berhubungan ini akan membuat Anda hari ini dan ke depan seperti apa yang ada dalam pikiran, ucapan, dan akhirnya tindakan Anda. Pesan saya, mulai sekarang, set kembali pikiran Anda. Coach, bagaimana cara positive thinking? Saya sudah membahas di vlog saya sebelumnya tentang positive thinking. Terus coach, bagaimana saya supaya bisa men-set goal? Saya sedang bahas dan saya sudah buat resolusinya juga. Pesan saya ke Anda semua, start dengan sesuatu yang baik, akhiri dengan sesuatu yang baik. Mulai segala godaan, segala hambatan, segala cibiran, atau segala yang menyulitkan Anda, senyum dan nikmati. Saya pernah mendengar dan membaca ada orang bilang, Gusti ikutin aja. Ya Allah itu ikutin aja. Karena apa? Kalau kita lawan, apalagi kita anggap kita marah, sadar nggak, jangan-jangan itu ada suatu rencana yang kadang-kadang sebenarnya menguntungkan kita. Cuma karena kita manusia, kita marah, kita kecewa, kita nangis, bahkan kita merasa hidup kita sudah berakhir. Kita sudah menganggap gagal semua. Akhirnya bikin status yang membuat diri Anda merasa bahwa Anda yang paling benar. Padahal begitu tahu di balik itu sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, ya mau Anda nangisi lagi. Makanya ada orang bilang penyesalan ada di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Jadi buat saya ingin terus mengingatkan kepada Anda, karma itu cash. Mulai sekarang, perbaiki pikiranmu, sehingga ucapanmu jauh lebih baik lagi dan positif. Karena tindakan ini berdasarkan pikiran dan ucapanmu. Ayo kita bersama-sama 2021 start, kita bisa bersampingan dengan pandemi dengan terus sehat. Pandemi sehingga pelan-pelan akan berlalu seperti sebuah waktu yang akhirnya pelan-pelan mendewasakan, menaikkan skill Anda dan kemampuan. Terus naikkan diri Anda. See you in the next level and the next success.